Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Dr. Andes Haji Sairi selaku Kepala Sekolah di SMKN 2 Keraksaan ini. Yang kami hormati Bapak Heru Setiadi selaku Waka Kesiswaan sekaligus penanggung jawab MPLS tahun 2021 ini, serta segenap Dewan Guru dan adik-adik siswa-siswi peserta MPLS pada kali ini. Puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla, kita masih bisa bertatap muka walaupun secara daring ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Salatullah wa salamuhu semoga tetap terhatur curahkan keharibaan Sayyidil Wujud Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua kelak mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama izinkan saya mengucapkan selamat atas adik-adik siswa-siswi baru tahun 2021 ini. Kalau kita lihat bagaimana proses pendaftaran di awal, gelombang pertama saja sudah lebih dari 1.000 siswa-siswi yang mendaftar. Namun kalianlah yang terpilih. Hal ini bukan hal yang kebetulan, tapi ini adalah takdir, anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang perlu kalian syukuri. Bagaimana mensyukuri itu semua? Bukan hanya dengan bergembira, bukan hanya berterima kasih, tapi laksanakan apa yang menjadi perintah Allah, yaitu gunakan nikmat ini sebaik mungkin. Itulah cara kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Kalian berada di SMKN 2 Keraksaan ini, gunakan semaksimal mungkin untuk menggapai apa yang akan menjadi cita-cita kalian di sini. Ini akan menjadi titik awal bagi kalian. Luruskan niat. Bismillah, niatkan kalian mencari ilmu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah akan mengikuti semuanya. Menurut beberapa ulama di sini, ada beberapa dimensi atau kekuatan yang harus dikembangkan pada diri manusia. Jika salah satu dimensi yang ada pada diri manusia ini pincang, hanya berkembang salah satunya saja, maka perjalanan hidup kita juga akan pincang. Dimensi yang pertama adalah dimensi akliyah, dimensi akal. Dimensi akal ini harus kita latih seterusnya. Makanya tidak heran Rasulullah dalam hadisnya, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, carilah ilmu dari sejak kalian lahir sampai masuk ke liang lahat. Kenapa? Karena pentingnya mengembangkan yang namanya dimensi akal, dimensi akliyah ini. Juga dalam hadis yang lain, man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi, barang siapa yang menginginkan dunia harus dicari dengan ilmu. Dunia pengen bekerja apa, pengen punya jabatan dunia, pengen punya harta yang banyak, semuanya dikejarlah dengan ilmu. Wa man aradal akhirah, dan yang siapa yang menginginkan akhirat, fa'alaihi bil ilmi, maka juga harus dengan ilmu. Salat tanpa ilmu kita akan sia-sia. Puasa tanpa ilmu juga akan sia-sia. Semuanya membutuhkan yang namanya ilmu. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi, siapa yang menginginkan dunia dan akhirat, fa'alaihi bil ilmi, itu pun juga dengan ilmu. Hal ini menunjukkan pentingnya yang namanya dimensi akliyah. Cuman dalam menjalani kehidupan bukan hanya dimensi akliyah yang perlu kita kembangkan. Ada dimensi jasmaniyah, yaitu dimensi kekuatan jasmani. Ada orang pintar, cerdas, tubuhnya sakit-sakitan. Islam tidak menginginkan itu semua. Makanya tidak heran dalam sebuah hadis, al-Islam fi ad-dinul Islam wa fi jismi salim, yaitu agama Islam ini berada di
jasad yang selamat. Selamat itu yang sehat. Sehingga umat muslim itu adalah orang yang sehat akalnya, sehat jasmaninya. Tidak heran Rasulullah sampai menyuruh Sayyidina Ali yang dikatakan babul ilim, tapi Sayyidina Ali juga orang yang kuat, yang sampai membongkar benteng Haibar itu dengan sendirinya. Itu menunjukkan bahwa Islam ini menyuruh kita juga kuat secara jasmani. Dan yang paling penting, ketika sudah kuat dimensi akliyah, dimensi jasmaninya, hal yang sangat penting adalah dimensi qalbiyah, dimensi hati, akhlaknya. Ilmu tanpa akhlak itu akan membuat kita sombong. Jasmani tanpa akhlak percuma, itu akan dicela oleh masyarakat. Jasmaninya kuat tapi akhlaknya kurang baik, maka itu tidak akan membuat kita menjadi orang mulia di kehidupan dunia, apalagi di akhirat. Dimensi akliyah, dimensi qalbiyah namanya. Hal ini akan menjadi ra'sul ilmi, katanya Sayyidina Ali. Katanya Sayyidina Ali dalam ungkapannya, ra'sul ilmi akhlakun. Puncak dari ilmu itu adalah akhlak. Makanya dalam mencari ilmu berbarengi dengan yang namanya akhlak. Akhlak itu banyak, ada akhlak antar teman, ada akhlak kepada orang tua, dan yang paling penting adalah akhlak kepada dewan guru. Ini hal yang sangat penting dalam proses mencari ilmu. Katanya Sayyidina Ali dalam ungkapannya beliau, ana abdu man 'allamani harfan wahidan. Saya siap dijadikan hamba sahaya. Disuruh tanpa upah itu hamba saya. Ana abdu man 'allamani harfan wahidan. Bagi orang yang mengajarkan satu huruf saja. Katanya Sayyidina Ali, saya siap jadi seorang hamba, jadi seorang pesuruh bagi orang yang mengajarkan satu huruf saja bagi saya. Apalagi dewan guru kalian, guru-guru kalian nanti mengajarkan beberapa teori, bukan hanya satu huruf, tapi beberapa teori. Makanya tundukkan kepala kalian di hadapan guru kalian. Jadilah orang yang penurut bagi guru-guru kalian. Jadilah orang-orang yang sopan. Ketemu dewan guru, ucapkan salam. Ketemu dengan dewan guru baik sekolah maupun tidak, salam, musafaha, ucapkan salam, assalamualaikum. Tundukkan kepalanya kalau gurunya nyuruh, kalau gurunya memerintah, kalau gurunya ngomong. Kita jangan hadapkan muka kita. Para sahabat kalau di hadapan Rasulullah itu diibaratkan dalam sebuah sejarah, dalam sebuah keterangan diibaratkan seandainya burung itu bertengger di kepala seorang sahabat. Ketika sahabat itu ngomong dengan Rasulullah, burung itu tidak akan menyadari kalau itu manusia. Saking apanya? Saking tidak bergeraknya para sahabat ketika di hadapan Rasulullah Sang Maha Guru. Itulah yang perlu kita contoh. Semua ini akan membuat derajat kita naik. Makanya Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Al-Qur'an mengatakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat kita bagi orang yang punya ilmu, tapi di sana ada kalimat amanu, yaitu apa? Akhlak. Bukan orang punya ilmu masih belum cukup tanpa akhlak. Akhlak tanpa ilmu pun juga belum cukup. Intinya marilah kita kejar keduanya. Kejarlah ilmu menggunakan akhlak, dan berakhlaklah sesuai dengan ilmu yang diajarkan oleh agama Islam ini. Makanya dalam ayat yang pertama diturunkan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim, Iqra, bacalah, carilah ilmu, bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebut nama Tuhanmu. Intinya apa? Kita mencari ilmu jangan hanya mengandalkan otak, tapi andalkan juga hatinya. Mintalah sama Allah, berdoa sama Allah semoga dimudahkan dalam cari ilmu. Niatkan, luruskan niatnya. Setiap mau berangkat sekolah, bismillahirrahmanirrahim, niat cari ilmu Allah. Semoga dengan begitu
dengan akhlak, dengan niat yang bagus, dengan tingkah dan akhlak yang mulia ini, semoga kita semua ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang sukses dan bahagia di dunia maupun di akhirat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian, bagi saya pribadi. Semoga bisa diamalkan. Ala hadhihi niyah. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang sukses. Ala hadhihi niyah wa kullu niyatin shalihah. Bisyafaati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Akhirul kalam wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.